Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1079 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1080 keluar, mari kita bahas fakta, paralel dan teori yang terdapat pada chapter 1079, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter 1080 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, fakta menarik pertama, yaitu persamaan 3 cover request pemicu. Pada chapter 1079, untuk pertama kalinya sejak chapter 1035, Oda Sensei kembali menampilkan cover request untuk Luffy. Sebuah cover request dengan tema singa dan bunga matahari. Ternyata cover request dengan tema singa dan bunga matahari juga pernah digambarkan Oda Sensei untuk Roronoa Zoro dan Nami. Itu terjadi pada chapter 568 dan chapter 1026. 3 pemicu cerita One Piece memiliki tema yang sama dalam sebuah cover request. Sungguh sangat menarik. Bagian kedua, fakta menarik kedua, yaitu terungkap sosok di balik penyabotase Frontier Dome. Mungkin ada yang bertanya, apa itu Frontier Dome? Frontier Dome sendiri adalah sebuah sistem pertahanan untuk melindungi laboratorium Phase dari serangan luar. Dalam chapter 1079, terungkap dalang di balik penyabotase Frontier Dome untuk menghalangi Dr. Vegapunk dan Luffy untuk kabur dari Pulau Egghead adalah Fang 06, Yo. Bagian ketiga, paralel pertama dalam chapter 1079, kita kembali diperlihatkan sebuah paralel di mana para penduduk Pulau Egghead sedang berlarian menaiki sebuah kapal untuk meninggalkan Pulau Egghead secepat mungkin agar terhindar dari serangan Buster Call milik Angkatan Laut. Ini mengingatkan kita dengan salah satu panel chapter 395 pada insiden Pulau Ohara. Para penduduk Ohara berlarian ke atas kapal agar bisa terhindar atau kabur dari serangan Buster Call Angkatan Laut. Dengan diperlihatkannya berkali-kali situasi Egghead sama persis dengan situasi Ohara 20 tahun yang lalu. Itu artinya Egghead adalah Ohara volume kedua yang akan dimusnahkan oleh Angkatan Laut, seperti yang terjadi pada Ohara 20 tahun silam. Bagian keempat, sebuah teori kedatangan bajak laut Kurohige di perairan Egghead. Seperti yang diketahui pada salah satu panel chapter 1079, terlihat sebuah kapal armada bajak laut Kurohige sedang mendekati Egghead. Dari yang diperlihatkan, Marga Anime memiliki sebuah teori. Kapten kapal yang memimpin armada bajak laut Kurohige pada perairan Egghead, tentu saja orang tersebut bukanlah Marshal D. Teach, karena Teach saat ini sedang melakukan pertarungan melawan bajak laut Hati yang dipimpin Trafalgar di Waterloo di Pulau Pemenang atau Winner Island. Berikut 2 opsi dari Marga Anime tentang orang yang memimpin armada Kurohige tersebut. Opsi pertama adalah Shiryu dan Laffy. Seperti yang diketahui hingga saat ini, Shiryu dan Laffy belum diperlihatkan pergerakannya, sedangkan sebagian besar kapten bajak laut Kurohige telah diperlihatkan aksinya, mulai dari penyerangan ke Amazon Lily, penyerbuan ke Pulau Coklat, hingga penyergapan bajak laut Hati. Namun 2 sosok ini belum diperlihatkan di mana mereka berada saat ini, karena terakhir kali mereka bergerak terjadi pada chapter 803, di mana pada saat itu Barges meminta mereka datang ke tempat persembunyian Revolutionary Army. Marga Anime berpikir kedatangan mereka didasari oleh Karibu, karena Karibu pernah berkata pada chapter 1056 kalau dia harus melaporkan kepada seseorang. Mungkinkah Karibu kembali menemukan suatu informasi besar sehingga dia kembali melapor kepada seseorang tersebut, yang kemungkinan adalah bajak laut Kurohige? Menarik ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, dulu kita pernah diperlihatkan jika Shiryu dan Laffy berada pada satu buah kapal yang sama. Opsi kedua, Aokiji atau Kuzan.
Seperti yang marga anime sebutkan sebelumnya, situasi Egghead sangat mirip dengan situasi yang terjadi di Ohara. Jadi marga anime berspekulasi jika armada Kurohige tersebut dipimpin oleh Aokiji, mengingat Aokiji merupakan sosok penting pada insiden Ohara 20 tahun yang lalu. Mungkin alasan kedatangan Aokiji ada keterkaitannya dengan keberadaan Nico Robin di Egghead saat ini. Ini sebuah paralel kalau Aokiji benar-benar datang ke Egghead. Bagaimana menurut kalian, Leo? Bagian kelima, fakta menarik ketiga, bajak laut terlemah dan bajak laut terkuat. Pada salah satu panel chapter 1076, diketahui jika bajak laut Akagami no Sans dikatakan sebagai bajak laut terlemah dibandingkan para Yonko lain. Hal tersebut bukan dikarenakan Sans lemah dalam hal kekuatan, namun hal tersebut dikarenakan bajak laut yang beraliansi dengan Sans tidak memiliki kekuatan seperti bajak laut yang beraliansi dengan Yonko yang lain, seperti Kaido, Big Mom, dan Shirohige. Dalam chapter 996, justru bajak laut Kaido disebutkan sebagai bajak laut terkuat di dunia. Hal tersebut didasari oleh para bawahan Kaido yang menggunakan kekuatan Zoan Smile. Bagi marga anime, baik Sans dan Kaido secara individual sangatlah kuat. Kaido unggul dalam hal fisik, sedangkan Sans unggul dalam hal haki. Bagian keenam, daya hancur Demon Punk atau Railgun. Dalam chapter 1079, Eustace Captain Kidd diperlihatkan menggunakan kekuatan terkuatnya, yaitu Demon Fang atau disebut Railgun, sebuah senjata elektromagnetik untuk meluncurkan proyektil berskala besar. Bisa disaksikan dalam penglihatan masa depan Sans, kehancuran yang disebabkan oleh senjata Eustace Captain Kidd tersebut. Sebuah senjata pemusnah massal. Tidak mengherankan Akagami no Sans harus bergegas mengalahkan Eustace Captain Kidd sebelum senjata tersebut aktif. Ini mengingatkan marga anime pada adegan pertarungan Kidd melawan Big Mom di Onigashima, di mana senjata Kidd tersebut tidak bisa dibatalkan oleh haki seorang Yonko Big Mom, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, kalah dengan penglihatan masa depan Sans serta kekuatannya yang begitu cepat dan menghantam Eustace Captain Kidd. Bagian ketujuh, fakta menarik keenam, Kamusari. Dalam chapter 1079, untuk pertama kali dalam 26 tahun, Yonko Akagami no Sans akhirnya memperlihatkan kekuatan miliknya. Kekuatan yang dia gunakan adalah Kamusari, sebuah serangan milik Goldie Roger. Pada chapter 1079 bisa disaksikan Sans melancarkan Kamusari, tebasan haki berskala besar, untuk mengalahkan Eustace Captain Kidd, seseorang yang memiliki harga buronan 3 miliar berry. Ini agak mirip ketika Roger menyerang Kozuki Oden menggunakan Kamusari pada chapter 966. Pada saat itu, Oden diperlihatkan terhempas karena tidak mampu menahan tebasan haki berskala besar milik Goldie Roger. Pada chapter ini pula kita mengetahui kekuatan yang telah diperlihatkan Akagami no Sans. Pertama, kecepatan Sans. Di sini kita tidak hanya melihat Sans hebat dalam haki, namun dia juga memiliki kecepatan yang sangat hebat. Sans bisa mencapai posisi Eustace Captain Kidd dalam hitungan detik. Hal ini tidak mengherankan, karena dalam Movie Red, Sans juga mampu mengimbangi kecepatan dari Admiral Kizaru. Kedua, Kenbun Soku Haki tingkat tinggi. Penglihatan masa depan Sans berada level tertinggi saat ini. Berbeda dengan Katakuri, Luffy, dan Kaido yang bisa melihat masa depannya hanya beberapa detik ke depan. Namun penglihatan masa depan dari Sans justru lebih hebat lagi. Akagami no Sans tidak hanya melihat sedikit masa depan, tapi dia melihat semua kehancuran yang terjadi akibat serangan milik Eustace Captain Kidd. Bahkan pada chapter 1079 diperlihatkan 3 panel berbeda yang mampu dilihat oleh Akagami no Sans. Yang ketiga, Sans pengguna Hausoku Haki terkuat saat ini menyamai level Goldie Roger dengan diperlihatkan Sans menggunakan Kamusari, mengkonfirmasi jika Sans saat ini sedang berada di level kekuatan Goldie Roger.
Apakah kalian setuju jika Sang saat ini berada pada level terkuat di dunia One Piece? Bagian ke-8. Fakta menarik selanjutnya. Bagian ke-8 alasan kemarahan Akagami no Shanks. Pada chapter 1079, kita bisa melihat untuk pertama kalinya Shanks mengeluarkan keringat dingin, menyebabkan dirinya sangat marah terhadap Eustace Kapten Kid. Hal tersebut disebabkan karena Kid berniat melukai teman-teman Shanks menggunakan railgun. Itulah kenapa Shanks langsung menyerang Kid sebelum pertempuran dimulai. Kita berbalik ke chapter pertama manga One Piece. Pada chapter pertama atau chapter 1, kita bisa melihat Shanks adalah orang yang tidak kenal ampun ketika teman-temannya disakiti. Itulah sebabnya Shanks sangat marah terhadap Eustace Kapten Kid pada chapter 1079, sehingga dia langsung mengalahkan Eustace Kapten Kid tanpa memberi ampun sedikit pun. Bagian ke-9. Hal menarik selanjutnya. Bagian ke-9, sebuah karma. Apakah kalian masih ingat pada salah satu adegan pada chapter 1005 ketika kru bajak laut Eustace Kapten Kid menghina Sanji dengan menyebut Sanji sebagai orang yang menyedihkan karena meminta tolong kepada seseorang? Ternyata pada chapter 1079, Oda Sensei memperlihatkan sesuatu yang memalukan terhadap salah satu kru dari Eustace Kapten Kid. Sebuah adegan menyedihkan yang diperlihatkan kepada kita semua. Ini seperti sebuah karma karena telah menghina sayap sang raja bajak laut, Vinsmoke Sanji. Bagian ke-10. Fakta menarik selanjutnya. Bagian ke-10 yaitu serangan gabungan Hakoku. Dalam chapter 1079, setelah 23 tahun lamanya, tepatnya pada chapter 129, kita diperlihatkan kembali Dory dan Brogy menggunakan serangan gabungan terkuat milik bangsa Elbap, yaitu Hakoku. Disebut dengan Hakoku yang artinya teknik penguasa negeri, sebuah serangan combo yang mirip dengan serangan gabungan Yonko, Big Mom, dan Kaido. Pada chapter 1079 bisa kita saksikan kedahsyatan kekuatan tersebut sehingga mampu membelah menjadi dua kapal Victoria Punk. Bagian ke-11. Paralel kedua kehancuran sebuah bajak laut. Pada panel terakhir chapter 1079 kita diperlihatkan sebuah paralel, yaitu sebuah dialog narator yang berkata di Elbap, dunia baru, bajak laut Kid yang dipimpin oleh Kapten Kid dengan bounty buronan sebesar 3 miliar berry telah dihancurkan. Hal ini mengingatkan marga anime dengan sebuah adegan chapter 513 di mana narator berkata, di Pulau Sabaudi, bajak laut Mugiwara no Luffy telah dihancurkan. Dengan diperlihatkan sebuah kesamaan antara dua panel tersebut, marga anime masih berpikir Eustace Kapten Kid akan bangkit kembali, karena kita tahu dia adalah orang yang diramalkan oleh Oden sebagai salah satu dari generasi baru pada era baru dunia One Piece. Bagaimana menurut kalian, Leo? Apakah Eustace Kapten Kid akan kembali bangkit setelah kekalahannya dengan Shanks? Bagian terakhir, kita akan menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1080. Marga anime berspekulasi jika chapter depan akan diperlihatkan akhir pertarungan Kurohige melawan Trafalgar di Waterloo. Karena pada chapter ini sudah diperlihatkan kekalahan Eustace Kapten Kid. Tentu saja kekalahan selanjutnya yang akan diperlihatkan adalah kekalahan dari Trafalgar di Waterloo. Atau mungkin saja opsi selanjutnya ternyata Trafalgar di Waterloo berhasil kabur atau melarikan diri. Lalu bagian lain pada chapter depan adalah kedatangan armada angkatan laut di Pulau Egghead. Karena pada chapter ini kita diperlihatkan armada bajak laut Kurohige sudah berada di perairan Egghead. Kemungkinan chapter depan kita akan melihat armada angkatan laut juga sampai di perairan Egghead. Nah, seperti itu kira-kira, Leo. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo.
Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.